Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada para pemirsa dan para subscriber dimanapun Anda berada. Baiklah, kali ini saya lagi-lagi mendapatkan satu buah pasien, yaitu netbook Asus seri E202S. Nah, dimana netbook ini tergolong termasuk baru juga ya. Masalah yang terjadi di netbook ini adalah kerusakan pada chipset netbook ini sendiri. Nah, setelah berkonsultasi dan bernegosiasi sama pemilik netbook ini, maka pemilik netbooknya menyarankan untuk langsung mengganti mesin netbook ini biar lebih jos katanya, tanpa ada servis ataupun perbaikan. Baiklah, langsung saja. Maka di sini saya sekaligus juga akan memberikan tutorial tentang cara membongkar dan mengganti mesin pada netbook Asus E202S ini. Nah, karena kalau kita sudah mengganti mesin kan otomatis membongkar netbook ini sendiri. Baiklah, langsung saja saya berikan tutorialnya. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuka semua bagian baut yang ada di sini. Baut casingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ada 10 baut bodi yang harus kita buka atau baut casingnya. Cuman di sini baut casingnya sudah saya buka karena sambil menunggu mesin yang sedang dipesan. Nah, jadi saya membuka terlebih dahulu casing dan buka baut ini semua agar pemasangannya lebih cepat ya, begitu aja. Langsung saja setelah saya buka bautnya semua, tinggal saya angkat saja. Alhamdulillah casing ini tidak terlalu keras ya. Nanti membukanya itu kita buka dari sini, boleh dicongkel kayak gini, bisa pakai alat, bisa juga pakai kuku, bisa juga. Cuma resikonya kalau pakai kuku ya terasa sakit aja nanti. Nah, setelah dibuka semua bautnya, langsung saja saya buka. Nah, setelah saya buka, beginilah penampilan di dalamnya netbook E202S ini. Nah, di sini fleksibel baterai sudah saya copot, keyboard juga sudah saya copot, fleksibel LCD juga sudah saya copot ya ini. Nah, fleksibel untuk touchpadnya juga sudah saya copot. Namun baterainya belum saya copot ya. Ini masih ada 2 baut baterai yang belum saya copot. Kenapa tidak saya copot? Takutnya nanti baut dan barang-barang yang lainnya itu hilang. Nah, sementara nunggu mesinnya nyampe, jadi saya kembalikan dulu ini mesinnya, baterainya, harddisknya ke tempat asalnya. Namun saya sudah menyimpan bautnya di sini. Nah, nanti bautnya harus lengkap ya. Nah, ini sekarang saya akan membongkar satu persatu, mencopot satu persatu bagian dari laptop ini supaya mengganti mesinnya lebih mudah. Oke, pertama yang harus kita buka adalah semua fleksibel yang ada di sini, termasuk fleksibel LCD, fleksibel keyboardnya, karena fleksibel keyboard laptop ini, netbook ini berada di bawah mesinnya sendiri. Nah, dan untuk fleksibel ini mainboard ke bagian USB ini, bagian USB-nya di sini. Nah, penghubung mainboard ini, penghubung bagian USB ini ke mainboard di sini ada fleksibel. Nah, ini fleksibelnya sendiri terletak di bawah baterainya. Jadi yang harus pertama kita lakukan setelah melepas ini semua, dan ini juga sama, ini kita lepas dulu. Nah, kabel konektor untuk wifi cardnya
Dan ini fleksibel untuk, nah kita copot juga, ini fleksibel untuk speakernya, dan ini fleksibel untuk indikator lampu LED nya, lampu power sama lampu chargernya kita angkat juga. Nah, wah copot, nanti bisa dipasang lagi. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengangkat baterai ini dulu, karena kalau kita coba untuk mengangkat harddisknya sendiri, meskipun sudah kita buka baut harddisknya, nah ini sudah saya buka baut harddisknya, ini tidak akan terangkat, nah karena kena baterainya sendiri. Kalau kita paksakan nanti ini takutnya konektor harddisk ini patah. Oke, sekarang kita buka dulu baterainya. 1, 2 ya, 2 baut sini tersisa. Nanti kalau sudah pemasangan akhir harus terpasang semua bautnya ini. Nah ini 1, 2, 3, 4, banyak di dalam nih, banyak. Setelah kita buka bautnya, kita angkat dulu baterainya. Oke, kita angkat baterainya, kita taruh di sini saja ya baterainya. Yes. Oke, baterainya sudah. Habis itu kita copot harddisknya, kita angkat. Nah kalau begini kan sudah enak, copot harddisknya. Oke, harddisknya kita simpan di sini saja. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencopot fleksibel ini dulu. Caranya kita buka dulu kaitannya ini, kejepitnya. Cerak buka ke atas baru dicabut. Nah ini sama, ini pun nah dibuka juga ke atas, baru kita copot fleksibelnya. Kalau sudah begini, sudah semua, tinggal kita copot semua baut yang ada di motherboardnya. Baut ini ada banyak bautnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini setiap, agar tidak ketinggalan sama bautnya, kita lihat ada tanda panah di sini 1, 2. Nah setiap tanda panah ini menandakan bahwa di setiap tanda panah ini terdapat baut mesin. Nah agar mesinnya tidak copot. Sekarang langsung saja saya bongkar semua, saya copot semua baut mesinnya. 1, 2. Nah ini baut mesinnya saya pasang 2 karena biar lebih mempermudah pengerjaan sembari menunggu mesinnya datang. Nah setelah ini langsung saja kita, setelah fleksibelnya semua terbuka, langsung saja kita angkat mesinnya. Bismillah. Oke, mesinnya sudah terangkat. Nah di sini ini prosesornya terletak di sini, RAM-nya di sini. Dan alhamdulillah beruntungnya hari ini mesin yang saya beli sudah sampai. Nah langsung saja kita pasang. Ini adalah mesin yang saya beli di Shopee dan sudah nyampe tadi sore. Nah tadi sudah saya tes juga mesinnya, ini alhamdulillah lancar. Sekarang langsung saja kita pasang kembali mesin yang baru. Oke. Namun alangkah baiknya sebelum kita pasang mesin yang baru ini, kita bersihkan dulu debu-debu yang menempel pada ini. Kita bersihkan dulu debu-debu yang menempel pada bodi atau casing laptop ini. Dan ini alhamdulillah sudah saya bersihkan, sudah bersih semua, tinggal pasang saja. Kenapa dibersihkan? Takutnya terjadi lagi nanti kerusakan chipset. Karena kerusakan chipset itu sendiri, prosesor sama RAM juga itu bisa jadi biasanya karena debu yang terlalu banyak menempel di sini. Jadi sirkulasi udaranya itu kurang bagus. Nah mesin juga biasanya cepat panas, RAM-nya juga bermasalah biasanya, BIOS-nya juga biasa terjadi.
Nah di sini, ini boleh kita copot dulu ya indikatornya. Sekarang langsung saja kita pasang mesin yang baru. Nah ini cara memasang mesin yang baru sama aja, tinggal letakkan aja mesin yang baru ini ke tempat semula. Namun pertama kita harus fleksibelnya kalau bisa kita arahkan ke sini dulu biar tidak menyangkut ke bawah nantinya. Sama, ini juga sama, ini sama. Nah, hal yang harus diperhatikan pertama ketika memasang mesin itu adalah fleksibel keyboardnya sendiri karena terletak di bawah mesin. Berarti kita harus masukkan dulu fleksibelnya ke lubang ini. Ini lubang khusus fleksibel keyboardnya. Nah ini. Lalu kalau ada pertanyaan seperti misalnya pertanyaan seperti ini, berarti Mas, kalau misalnya untuk mengganti keyboardnya netbook E202 ini harus angkat semua dulu. Iya, semua fleksibelnya diangkat, baterainya diangkat, harddisknya diangkat, sama mesinnya pun diangkat. Nah, karena ini memang kalau di bahasa sekarang itu keyboard tanam ya. Oke, sekarang kita pasang dulu semua baut mesinnya. Untuk fleksibelnya sendiri nanti kita pasang belakangan juga tidak apa-apa. Yang penting kita pasang dulu semua baut mesin agar mesinnya tidak copot. Boleh dari mana saja, dari bagian sini boleh juga. Kemudian bagian sini ya boleh. Kemudian nah ini harus masuk dulu. Oke. Ya, perhatikan ini ada konektor cas di sini, konektor HDMI di sini ya. Nah, ini harus masuk dulu ini. Kita pastikan harus pas ke lubang sini. Kalau tidak pas nanti takutnya patah konektornya atau copot. Setelah kita pastikan sudah pas, langsung saja kita pasang semua bautnya, baut mesinnya. Oke. Ini nanti kita hitung ada berapa sebenarnya baut di mesin ini. Oke. Ya, bismillah. Sisa satu baut mesin saja yang tertinggal. Mohon maaf, ini ada bautnya yang saya ganti karena pas ketika dibongkar laptop ini ternyata sudah pernah ganti keyboard juga kemarin. Ada beberapa baut yang nampaknya tidak terpasang, jadi saya kasih lagi bautnya karena baut di rumah di tempat saya ini alhamdulillah ada banyak. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baut mesin ini sudah terpasang semua. Sebelum memasang fleksibelnya nanti, fleksibel ini indikator untuk lampu power dengan lampu casnya kita angkat dulu ini. Ini ada. Nah, jepitannya kita angkat dulu, kemudian kita pasang. Kita masukkan lagi ke sini. Nah, oke. Karena ini copot tadi, langsung saja kita masukkan. Oke, sudah. Di sini ada satu baut juga. Oke. Nah, di sini ada satu baut juga ya. Sama. Nah, ada satu baut di sini. Oke, sudah terpasang. Nanti kita tes apakah lampu indikatornya sudah benar-benar menyala, karena biasanya pemasangan fleksibel yang kurang benar juga
kurang pas juga akan mempengaruhi ini. Nah, jalur dari indikatornya sendiri. Nah, setelah ini yang harus kita pasang itu apa? Yang kedua yang harus kita pasang adalah fleksibel utama ini, fleksibel mainboardnya. Oke, sudah terpasang. Lanjut kita pasang fleksibel touchpadnya atau ini sensor sentuhnya. Nah, baiklah. Setelah fleksibel ini terpasang, langsung saja jepitnya kita tekan lagi. Oke, sudah. Nah, setelah ini, setelah semua fleksibel terpasang, oh iya, apa yang harus kita pasang setelah ini? Selanjutnya adalah harddisknya. Nah, ini. Oke, karena kalau kita pasang baterainya dulu, nanti kita mau pasang harddisknya susah. Setelah kita pasang harddisknya, kita pasang lagi bautnya. Baut di harddisk ini ada 4. 1. Ingat ya teman-teman, jangan sampai baut ini ketinggalan. Oke. Tiga, sisa 1 lagi. Oke, terakhir 4. Nah, semua ini 1, 2, 3, 4, ada 4 baut. Usahakan harus terpasang semua. Kalau dipasang 2 juga nggak apa-apa, harddisknya juga nggak akan copot. Cuman yang nggak enak sama pelanggan kita, karena bautnya utuh ya kita kembalikan utuh. Setelah ini yang harus kita pasang adalah baterainya, karena setelah semuanya komplit, karena ini di bawah baterai semua, baterainya kita pasang terakhir. Setelah semuanya terpasang, barulah kita pasang baterainya. Oke. Nah, baut baterainya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baut di baterainya. Yang pertama kita pasang di sini dulu juga nggak apa-apa, mau terserah mau dari mana dulu. 1. Di sini lagi, lanjut di sebelah sini. Iya. Nah, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf ini teman-teman, saudara-saudara, suara saya memang agak serak-serak basah karena sudah 3 hari ini kurang minum, juga kurang istirahat. Kalau malam sering kerjakan servisan, nah jadi suara saya agak terganggu, tapi nggak apa-apa, insya Allah tetap kita kerjakan yang terbaik. Ya, ternyata di sini saya ada yang kelupaan. Jadi baterainya agak melembung ke atas sedikit karena ada yang tidak saya kaitkan. Nah, di sini kita perhatikan lagi. Di sini ada kaitan baterai di sini. Nah, ini
kaitan baterai yang ini nih nyemplok ke sini. Saya pasang lagi. Oke, nah ini baru benar. Mohon maaf. Oke, setelah semua terpasang, ini melewati jalur di sini. Nah ini kabelnya speaker. Kabelnya speaker kita taruh di sini aja. Nah, karena memang tempatnya sih di sini. Jadi harus kita kembalikan ke tempat semula biar tidak terjepit sama casingnya. Kalau terjepit sama casingnya nanti khawatirnya speakernya mati karena kabelnya putus. Oke, langsung saja ditarik di sini, nggak apa-apa. Oke. Nah setelah fleksibel speakernya kita betulkan, sekarang kita pasang lagi fleksibel atau kabel antena buat wifi-nya. Caranya kita masukkan di sini. Pertama, masukkan dulu ke celah ini satu. Setelah celahnya masuk, kita kaitkan ke bawah 2, di atas, kaitkan ke bawah lagi. Oke. Nah di sini, nah ini sama ini di bawah. Nah jadi dia sekaligus menahan kabel speakernya. Terus ke sini, ke bawah, ke atas, langsung. Nah ini, oke, saya dekatkan. Nah di sini ada tempat jepitan kabel wifi-nya. Langsung aja konektornya kita jepitkan ke sini. Bismillah. Ini kalau jepitkan ini harus hati-hati. Kalau salah nanti takutnya rusak jepitannya. Nggak bisa dipakai lagi wifi-nya. Oke. Alhamdulillah. Sudah berhasil. Nah. Oke, sudah berhasil. Kabelnya kita rapikan lagi ke sini. Nah, kita rapikan ke sini. Oke, biar lebih jelas. Nah, di sini tadi berawalnya. Dari sini kita tarik sedikit. Pertama di atas dulu. Di atas, terus di bawah. Ini masuk. Set, masuk ke bawah. Oke, susah juga ini. Nah, ke bawah sini. Mohon maaf, ini karena yang pegang kameranya tidak ada, jadi saya pegang pakai tangan, jadi susah ini. Satu tangan jadinya bekerja. Kebuka lagi, nah intinya dimasukin aja ke situ.
Oke, saya harus taruh HP-nya lagi. Nah, saya zoom saja biar jelas. Nah, ini kita masukkan ke sini pertama ke sini dulu ya, di sini. Kemudian ini kita pasang lagi double tipnya, solusinya. Nah, ke sini, ke bawah, ke atas lagi nih. Nah, baru sini ke bawah. Oke, masuk juga. Oke, sudah, alhamdulillah. Nah, setelah semuanya selesai seperti ini, sekarang kita lanjut lagi pasang semua fleksibelnya, mulai dari fleksibel baterai, fleksibel LCD, fleksibel speaker, semuanya. Oke, kita mulai dari fleksibel speaker. Speakernya ke sini nancapnya. Oke. Nah, yang paling harus hati-hati ini pasang fleksibel keyboardnya, karena memang agak susah ditariknya. Jangan sampai terlipat ya. Ini kalau terlipat bisa jadi rusak, karena pernah kasusnya terlipat pasangnya, jadi jalurnya putus, jadi keyboardnya itu rusak, gak bisa lari-lari, atau ada sebagian yang nggak bisa ditekan. Nah, oke, harus pas. Kemudian kita pasang fleksibel LCD. Nah, yang paling hati-hati sekali adalah fleksibel LCD, karena kalau kita tidak benar masang yang ini, khawatirnya fleksibelnya rentan rusak juga ini. Nah, satu cerak, alhamdulillah sudah masuk. Nah, kalau dia sudah masuk, ini rapat. Nah, rapat. Untuk memasang semua fleksibel ini, baik fleksibel speaker ini, indikator power, fleksibel keyboard, sama ini yang terpenting sekali fleksibel LCD, usahakan baterainya jangan ditancapkan dulu, fleksibel baterainya. Karena kalau baterainya dulu yang dipasang, takutnya nanti ada korsleting di situ. Kita menghindari korsleting, kita cari aman saja ya. Nah, cara pasang baterainya, fleksibel baterai, kita dorong dulu ini. Kalau untuk yang seri E202 ini kita dorong ke belakang. Nah, sudah. Begitu sudah terdorong, langsung saja kita tekan fleksibelnya. Nah, gini. Setelah masuk, langsung saja kita dorong ke depan. Nah, fleksibelnya ini sudah masuk, penahannya kita dorong ke depan. Oke. Alhamdulillah. Nah, sudah masuk, benar-benar masuk. Nah, jadi sudah terpasang. Setelah semuanya terpasang, kalau saya pribadi, casing belakangnya ini belum saya pasang dulu. Karena apa? Saya harus mengecek dulu. Setelah semuanya terpasang, mengecek dulu berhasil hidup atau tidaknya netbook ini setelah kita bongkar semuanya tadi. Oke, mohon maaf. Nah, sekarang sampai pada tahap pengetesan. Sekarang kita tes dulu apakah laptopnya sudah benar-benar hidup, semua baut sudah terpasang. Tentunya kita coba netbooknya. Bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita tekan tombolnya. Allah.
Oke, hidup ya teman-teman. Nah, kita tunggu hidup dulu. Oke, sudah hidup ya, alhamdulillah. Berarti pemasangan semuanya sudah benar, pemasangannya sudah selesai, tinggal kita tutup aja casing belakangnya. Kita tunggu sampai hidup dulu, kita pastikan apakah kursor ini bisa bergerak, semua keyboardnya apakah sudah bisa. Kita tunggu dulu karena yang pertama ini emang agak lama ya. Biasanya proses booting pertama ini agak lama bootingnya. Oke, nah kita tunggu dulu tampilan welcome-nya. Mungkin gambarnya kurang jelas ya karena ada bayangan keyboardnya sendiri. Oke, ini user, sudah ada usernya di sini. Oke, nah sudah. Oke, alhamdulillah kursornya sudah berjalan. Nah, keyboardnya juga alhamdulillah berfungsi. Nah, sekarang kita perhatikan indikator powernya, apakah sudah ada? Iya, indikator powernya sudah hidup juga, alhamdulillah. Berarti laptop netbook ini sudah selesai dikerjakan. Sekarang kita matikan lagi. Oke, saya matikan dulu netbooknya. Oke, selesai. Tinggal kita pasang casing belakang. Oke, kalau misalnya nanti kalau ada kabel yang belum rapi, langsung dirapikan aja, nggak apa-apa. Nah ini, seperti ini kan belum rapi nih, langsung aja kita rapikan. Oke, sudah. Nah, sebelum kita pasang casing belakangnya, untuk di sini, ini kan ada baut di engselnya. Kalau yang ini jangan dipasang, sama satunya ini. Nah, ini bautnya ini jangan dipasang juga, ini yang ada di engselnya. Ini bautnya menyatu sama bodi, sama casing belakang. Takutnya nanti kalau kita pasang duluan, wah kenapa baut casing belakang yang di bagian sini nih tidak bisa masuk, padahal ini udah pas. Nah, karena ini nih baut ini sama baut ini menyatu sama casing belakang. Oke, langsung saja kita pasang casing belakangnya. Saja kita tutup bagian belakangnya. Bismillah.
kita pastikan casingnya harus tertutup rapat. Nah, ini kita pastikan casingnya harus tertutup rapat. Pertama, casingnya harus benar-benar masuk. Nah, ada suara cekloknya tadi. Ini sama, kita pastikan dulu ini kan terbuka. Nah, oke, ini sama. Oke, nanti baut yang merekatkan sini sama. Oke, sudah masuk juga. Nah, masuk juga. Nah, sudah ya, sudah rekat semuanya. Tinggal saya baut saja, tinggal saya pasang baut saja. Nah, dan yang gak kalah pentingnya juga dalam pemasangan casing ini pun pemasangan baut casing, maksudnya baut casing ini pun harus kita perhatikan benar-benar, karena di sini kita perhatikan ya. Nah, di sini ini kan ada beberapa baut yang memang bautnya itu berbeda, ada panjang ada pendek, kita perhatikan. Nah, panjang pendek sama, ini begitu juga sama, ada panjang ada pendek. Nah, kita perhatikan untuk yang panjang itu di cembungan yang tinggi, perhatikan lagi. Oke, di cembungan yang tinggi itu yang panjang satu, terus di sini panjang lagi dua, kemudian pada tengah-tengah tiga, panjang juga. Di sini juga sama, panjang juga ya. Ini kayaknya ketukar ini. Oke. Nah, pertama panjang. Oke. Terus selebihnya yang pendek saja. 1, 2, 3. Nah, untuk yang di sini ini kan masih menempel di sini bautnya. Nah, panjang sama, pendek juga ini. Nah, yang pendek saja. Nah, oke. Sama. Berarti sisa 2 ini aja. Baut yang tersisa 2. Nah, baut yang tersisa ada 2. Di sini 1. Kemudian satunya sama ya. 4 di 1, 2, 3, 4 panjangnya sama. Oke, sudah. Nah, kalau sudah begini tinggal dikunci aja bautnya. Ini dulu. Oke, aman. Di sini lagi. Intinya setiap pojok didahulukan aja. Oke. Kemudian di sini. Oke. Pojok terakhir. Oke, sudah selesai. Demikian selesai sudah tutorial dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Tentunya komen yang bermanfaat ya. Semoga bisa bermanfaat bagi semua tutorial kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.